Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdal anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'u bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah hadaratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. 15 abad yang lalu, berapa? 15 abad yang dunia dalam keadaan jahiliyah. Sebelah barat ada negara sudah maju, namanya Romawi. Pendidikan maju, punya agama namanya Katolik, punya kitab suci namanya Injil, Bible, dan New Testament, punya undang-undang, punya aturan. Tapi kezaliman merajalela. Kaisar Nero itu pernah membakar 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan, dan dia beserta rombongan menikmati pemandangan budak-budak yang mati kebakar itu di tengah-tengah jalan, ketawa-ketawa. Paling hobi pembesar negara Romawi, baik pembesar negara maupun pembesar agama, mengadakan acara gladiator. Budak dengan budak diadu, ditonton. Manusia ini hanya budak, manusia tapi budak, diadu, ditonton. Kalau sudah ada yang salah satunya yang sudah terpenggal kepalanya, tepuk tangan, sorak-sorai, berarti acara sukses. Ini namanya perilaku jahiliyah. Kita ini jangan kena ngadu orang, ngadu jago aja jahiliyah kok. Kita ngadu jago aja jahiliyah kok, ngadu orang apalagi. Itu sebelah barat, dua agama, punya aturan, punya undang-undang, kok perilakunya seperti itu? Itu namanya jahiliyah. Apa? Itu barat. Timur ada negara namanya negara Al-Furs, Persia. Agamanya Zoroaster, kitab sucinya Avesta Sandinista, kitab undang-undangnya namanya Hammurabi. Pendidikan maju, filsafat maju, universitas maju, pembangunan maju. Tapi kezaliman juga merajalela. Undang-undang Hammurabi hanya berlaku pada orang kecil. Kalau orang kecil seperti sampean salah, dihukum sekejam-kejamnya, dimasukkan ke drum, buang ke jurang, atau dilempar ke kolam buaya, atau dilempar ke kandang macan. Cara menghukumnya begitu, cara menghukumnya. Tapi kalau yang melanggar hukum yang salah orang besar, atau kenalannya orang besar, atau apa ini punya hubungan orang besar, tidak ada ceritanya kena hukuman. Ini saya lagi cerita Persia nih, ini Persia nih. Berarti apa itu? Jahiliyah. Hukum hanya untuk orang kecil, tapi kalau orang besar yang salah tidak ada hukum. Itu namanya, paham betul? Barat Romawi jahiliyah, timur Persia jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab
bangsa Arab bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Kenapa? Agama nggak jelas, kitab suci nggak punya. Kalau Romawi Persia tadi punya agama, punya kitab suci. Orang Arab agama tidak jelas, kitab suci nggak punya, nyembah batu tanpa ada dasar teologi. Kalau orang Hindu nyembah batu, berhala ya, tapi punya kitab suci namanya Rigveda, Mahafad Gita, Ramayana. Kalau orang Buddha nyembah batu, tapi ada kitab sucinya, apa? Tripitaka. Kalau orang Arab nyembah batu tuh nggak ada kitab sucinya, nggak ada, menyembah batu. Sampai waktu Nabi lahir itu Tuhan di Mekah ada 360 jumlah Tuhan itu. Al-Lata, Uzza, Manah, Hubal, Ya'uq, Yaguth, Suwa', Wad, antara lain nama Tuhan-Tuhan di Mekah yang berhala-berhala itu 360, antara lain itu namanya. Nah, tidak ada pendidikan, rata-rata buta huruf, yang bisa baca tulis tidak lebih dari 10 orang. Rasulullah pun juga buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis. Tidak ada aturan undang-undang. Kalau sudah perang antar suku puluhan tahun hanya masalah sepele. Pernah perang Fijar, waktu itu Nabi Muhammad baru umur 14 tahun, ikut membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panahnya, ikut perang membantu pamannya. Itu perang Fijar 40 tahun, gara-garanya ada tamu ontanya dicuri. Kalau kita di sini ada tamu sepeda motornya dicuri lah. Itu perang saya berapa? 40 tahun. Gak ada hukum, gak ada kebijakan. Balas dendam, yang ada balas dendam. Ada orang suka balas dendam, berarti sing keras jadi keras aja, berarti gak ada ya. Buta huruf, gak bisa baca, gak bisa tulis. Ya Allah, kalau punya anak perempuan, daripada nanti jadi beban, tidak bisa membantu mencarikan air atau rumput, anak perempuan jadi beban, lebih baik dikubur. Begitu lahir dikubur, masih hidup-hidup. Beda laki-laki, bangga punya laki-laki, nanti akan bisa membantu cari rumput, bantu cari air, itu di padang pasir. Kalau bapaknya mati, ibunya masih beres, diambil anaknya sendiri. Mana-mana kalau diambil orang lain. Dan masyarakat jahiliyah hanya menghormati, menyanjung-nyanjung, menghargai 3 macam orang. Berapa? 1, syair, penyanyi. Kalau sama penyanyi, wah, masyarakat jahiliyah hormat banget, mengelulukan, menyanjung-nyanjung, menghargai banget dengan penyanyi. Maka waktu mereka mendengarkan Nabi Muhammad baca Quran, mereka mengatakan, yang dibaca Muhammad itu nyanyian itu, kan Muhammad ingin terkenal, maka jadi penyanyi. Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi in wa illa, teruskan, in wa illa dzikru wa qur'anun mubin liyundzira man. Apal kamu surah apal? Quran jawab, saya tidak pernah ngajari nyanyi pada Muhammad. Wa ma yanbaghilah, Muhammad tidak layak, tidak patut jadi penyanyi. Tapi yang saya turunkan kepada Muhammad dan disampaikan kepada masyarakat adalah dzikrun wa qur'anun, peringatan dan penjelasan dan bacaan yang akan menggugah kita menuju jalan yang benar. Paham tidak? Jadi orang jahiliyah menganggap Nabi Muhammad tuh pengen terkenal, maka nembang nyanyi.
Jadi kalau ada orang sangat hormat pada penyanyi, berarti yang keras, berarti kalau ngundang penyanyi 5 lagu 50 juta berani, 5 lagu 50 juta. Kalau undang kiai jawab, kalau undang kiai jarum coklat 2 bungkus. Kayaknya gelem, Masya Allah, kayaknya kok mau ya, kayaknya kok mau kasih jarum coklat 2 bungkus, kok mau kayaknya loh, Masya Allah. Nah, nomor 2, masyarakat Jazirah Arab sangat menghormati kahin, dukun, paranormal. Muhammad tuh pengen terkenal tuh, yang dibaca tuh mantra-mantra perdukunan itu, baca Muhammad itu. Quran jawab, wa ma huwa biqauli kahin. Quran bukan mantra-mantra kedukunan, bukan. Quran jawab, wala huwa biqauli kahin, bukan mantra-mantra kedukunan. Jadi kalau ada rajin sowan kedukun, berarti coba sowan kiai jeruk tungo, jarum coklat 2 bungkus. Kalau dukun dikasih menyan, kasih bakar-bakar, taruh di pojok rumah, 200 juta berani, asal jadi. Nggih mboten. Ngaku. Kok ngaku? Beda ya kalau ke kiai minta doa kepada orang soleh, kepada kiai nyuwun pangsenipun, minta doanya, saya maju DPR, saya maju bupati, minta restu didoain. Jadi kalau sama dukun ada korelasi, komunikasi dengan makhluk halus, dengan ya makhluk halus lah, ada menyan, ada apa dukun. Yang ketiga, masyarakat jahiliyah sangat menghormati tukang santet. Muhammad itu pengen terkenal, itu pengen ditakuti orang, makanya dibaca Muhammad tuh sihir. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Yang dibaca Muhammad itu, kata mereka, kata orang jahiliyah, yang dibaca Muhammad itu adalah sihir, yang jelas-jelas sihir. Quran jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan sihir, bukan bacaan santet, bukan, tapi wahyu yang diturunkan dari Allah kepada Muhammad, bukan bikinannya Muhammad, bukan karangannya Muhammad. Muhammad gak bisa ngarang, Muhammad gak bisa ngarang, gak bisa nulis, gak bisa baca. Ngarang dari mana? Sekolah enggak, ngaji enggak, tapi menyampaikan kalam langsung wahyu dari Gusti. Jadi kalau ada orang datang ke tukang santet agar membunuh tetangganya, berarti pernah jangan ya jahiliyah namanya itu. Walhasil Nabi Muhammad membangun, diperintah oleh Allah membangun masyarakat yang seperti itu. Masyarakat jahiliyah buta huruf, nggak ngerti agama, nggak ngerti kitab suci, nggak ngerti ilmu pendidikan, ngertinya cuma nyanyi, dukun, santet, ngertinya cuma. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah bangun masyarakat seperti itu. Ayo bangun agamanya, akhlaknya, kelakuannya, karakternya, jati dirinya. Ya Allah, berat betul. Berat. Tapi Muhammad, masya Allah, dakwah berat banget. Begitu Nabi Muhammad dakwah, ada yang pro, ada yang kontra. Walaupun semuanya kagum yang disampaikan Muhammad, Quran itu luar biasa, tata bahasanya tidak ada yang bisa melawan, kandungannya, isinya. Muhammad bisa cerita Adam, Hawa di surga, melanggar makan buah yang dilarang, diusir dari surga. Dari mana Muhammad bisa cerita itu ya?
Baca kitab kuno nggak pernah baca, nggak usah baca. Apa pernah ngaji, mendengarkan pengajian? Nggak pernah. Apa pernah bergaul dengan orang luar? Nggak pernah. Pernah jadi aktivis LSM, aktivis demo itu? Nggak pernah. Nggak punya pengalaman, nggak punya. Tiba-tiba bisa cerita Adam, Hawa di sorga, kegoda iblis, makan buah larangan, gitu aja, diusir, jadi turun ke bumi ini. Nuh, Nabi Nuh, ada topan banjir, semua manusia tenggelam kecuali 81 orang. Nabi Ibrahim dibakar api oleh Namrud, nggak mempan, kemudian hijrah ke barat jadi ke Palestina. Nabi siapa lagi? Nabi Musa, tongkatnya ajaib, dipukulkan ke Laut Merah jadi jalan tol. Iya. Nabi Isa luar biasa juga, bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh, bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa luar biasa. Nah, Muhammad bisa cerita seperti itu dari mana? Ngaji nggak pernah, sekolah nggak pernah, baca nggak bisa. Paham tidak? Paham tidak? Nah, kok bisa cerita seperti itu? Semua orang Arab mendengarkan Quran terheran-heran. Hanya saja ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak gimana yang menolak tuh? Jane yang disampaikan Muhammad itu benar. Saya juga kagum. Tapi sayang, isinya dakwahnya Muhammad itu kalau ngaji melarang nyembah batu, nyembah berhala. Lah aku bisnisnya berhala, aku bisnisnya bisnis saya, dagangan saya berhala, jual berhala. Nah kalau saya ketemu Muhammad, bangkrut ekonomi saya. Melarang minum bir, topi miring, cap tikus, topi miring, haram. Lalu saya warungan jualnya bir, gimana sih? Walaupun omongnya Muhammad benar, saya nggak mungkin ikut Muhammad. Karena Muhammad ngajinya mencaci maki, meninggalkan, diperintah agar kita meninggalkan ibadah kepada berhala. Saya bisnisnya jual berhala. Ada lagi. Kalau saya ikut Muhammad, nanti saya disamakan dengan budak-budak. Karena ajaran Nabi Muhammad itu tidak membedakan antara priayi, bangsawan dengan tukang sapu, dengan tukang beca, tukang kebon, sama di depan Nabi Muhammad. Semua manusia sama, hamba Allah semuanya. Gak ada yang lebih satu sama lain, yang lebih karena akhlak dan amalnya. Duh, saya ini priayi, saya ini pangeran Gusti, mau sepada karo jadi kan tukang nyapu, tukang ngarit, tukang beca, gak mau. Saya mau ikut Muhammad kalau Muhammad membedakan masyarakat, membedakan manusia. Saya di kelompok sendiri, mereka yang sendiri sana di kelompokan lain. Lah Muhammad kalau ngumpulkan orang ngaji, ceramah, sama tukang beca, tukang nyapu, tukang apa namanya, tukang sawah, budak, kumpul kalau priayi, elit, bangsawan. Sayyidina Abu Bakar priayi, Sayyidina Abu Bakar priayi, Sayyidina Utsman priayi. Nanti Bilal budak, Ammar bin Yasir budak, Sub'ar Rumi budak, Yasir budak, Sumayyah budak, Sayyidina Ali priayi, turun Bani Hashim. Tapi semua diberlakukan oleh Nabi Muhammad sama, tidak ada perbedaan antara priayi dan budak, antara kelompok elit dan kelompok bawahan. Paham boten? Jadi kalau di sini ada orang membedakan derajatnya orang dari keturunan, dari status, berarti masih inna akramakum indallahi atqah. Yang paling mulia di mata Allah yang paling jujur, yang paling bertakwa, yang paling amanah, yang paling lempeng, yang paling sidik, gak pernah bohong, itu paling mulia tuh. Paham kan? Kalau kata panjenengan wong cilik, tapi panjenengan jujur, bener, orang tahu bohong, orang tahu nipu, orang tahu manipulasi, orang tahu makan proyek, mulia di mata Allah. Paham boten? Udah. Contoh
yang menerima. Umar bin Khattab meninggalkan kota Mekah berburu di padang pasir setengah bulan. Pulang ke masuk kota Mekah, mendengar berita adiknya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Zaid bin Zaid bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar marah, apa-apaan Said ini Fatimah apa-apaan masuk Islam. Datangi rumahnya, saya tempelengin. Sampai di pintu rumahnya Fatimah, adiknya itu, mendengar suaranya Fatimah lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha, wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, tidak sekali-kali saya turunkan Al-Quran kepadamu untuk membuat kamu celaka, tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha, tapi Quran saya turunkan kepadamu sebagai pengingat, yang peringatan kepada orang-orang yang mau diperingatkan. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit, dialah Ar-Rahman yang menguasai arasy. Itu Sayyidina Umar dengan surat itu dari dalam rumah lumpruk bahasa rumah, terduduk, gleprok, deprok, terduduk lemes. Yang tadi mau nempelengin adiknya, jangan nempel, malah apa, lemes, terduduk, gemeter. Ketok pintu, masuk rumah, ikut baca ayat itu di kertas. Sayyidina Umar bisa baca. Setelah selesai baca dengan keringat dingin, beliau bertanya, aina Muhammad al-an? Di mana Muhammad sekarang? Sana, di jihad di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke jihad. Ketok pintu, Rasulullah dengan beberapa sahabat lagi dalam rumah itu. Buka, langsung membaca dua kalimat syahadat, masuk Islam. Nabi mengatakan, ini doa saya dikabulkan oleh Allah. Saya selalu berdoa, Allahumma qawil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan masuk Islamnya salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham. Siapa itu? Abu Jahal. Ya Allah, moga-moga salah satu Umar masuk Islam. Kalau enggak Umar bin Khattab, ya Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ternyata hidayah turunnya kepada Umar bin Khattab. Sejak itu Sayyidina Umar berkata begini, ya Rasulullah, mulai besok sholat jangan di sini, ngaji Quran jangan di sini, di Masjidil Haram jangan takut, ada saya. Di sini ada kayak gitu, di sini ada kayak gitu, jangan takut, ada saya. Ada kayak gitu. Kalau nggak ada percuma, perjuangan nggak akan beres kalau nggak ada begitu. Ya Rasulullah, dakwah terang-terangan, ayo sholat jamaah di Masjidil Haram, jangan takut, ada saya. Ngoten betul panjenengan, ngoten betul. Jawab, begitu enggak? Ayo ngomong, jangan takut, ada saya. Harus begitu, berjuang itu harus ada benteng. Ini contoh, salah satu contoh orang yang mendapat hidayah masuk Islam karena sebab mendengarkan Al-Quran. Ternyata Al-Quran waktu zaman Rasulullah tidak ada perintah Rasulullah agar Quran ditulis. Rasulullah nggak pernah perintah ditulis, ya, enggak. Kenapa? Karena semua sahabat apal Quran, gak butuh tulisan. Ya,
Panjenengan bapak ibu apal kulhu apal? Butuh tulisan buatan? Apal Al-Fatihah? Butuh tulisan enggak? Udah apal enggak butuh tulisan. Semua sahabat Nabi apal Quran, enggak butuh tulisan. Nah, setelah umat Islam berkembang kemana-mana, jumlahnya umat Islam berkembang keluar dari Jazirah Arabia, Khalifah Utsman berpikir tidak mungkin orang Islam semuanya hafal Quran, nggak mungkin. Maka Quran harus ditulis. Bentuklah tim penulis Quran 10 orang. Ketuanya sahabat Ubay bin Ka'ab, anggotanya Sayyidina Ali, Muawiyah, Ibnu As, Ibnu Mas'ud, dan seterusnya 10 orang. Quran ditulis. Setelah ditulis dibagi ke kota-kota, Basrah, Kufah, Baghdad, Damaskus, Kairo. Ternyata tidak semua orang bisa baca Quran. Saya punya fotokopinya di rumah. Saya punya fotokopi Quran zaman Sayyidina Utsman di rumah, saya punya. Gak bisa baca, apalagi sampean aku orang semoco. Titik mboten wonten, titik gak ono. Ba, ta, sa, ya, nun sama, jim, ha, kho sama, dal, dal sama, ro, zai sama. Gimana bisa baca enggak? Saya aja gak bisa baca. Ternyata tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman sangat kurang. Maka ada seorang ulama bukan sahabat, ada seorang ulama menyempurnakan tulisan Al-Quran, wad'un nuqat 'alal huruf, meletakkan titik pada huruf-huruf supaya ada bedanya satu sama lain. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras siapa? Bukan orang Yaman, bukan. Betul, enggak benar. Bukan Balwi, bukan. Batik siji ngisor, tal dua dhuwur, tatik telun dhuwur, jim yang tengah, hak non titik, kok satu di atas. Baru banyak orang gampang baca Quran. Lama-lama sudah ada titik, masih banyak orang kerepotan baca Quran. Sudah titik. Maka pada tahun 170 Hijriah ada ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Khalil asal dari kota Farhad, Afghanistan kalau sekarang Farhad itu. Membikin syakal harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin namanya? Saya yang bikin namanya siapa? Insyaallah orang cerdas belas lah. Ibunya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Baru baca Quran enak nih, ada harokatnya, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, sukun, tasjid, gampang. Tapi lama kelamaan banyak orang baca Quran masih salah. Orang Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, innallaha wasi'un ngalim. Kalau panggil saya Al-Mukarram Kiai Sangit Ngakil, insyaallah. Ya kalau panggil saya itu kiainya tuh. Itu kiainya, bukan orang awam, bukan. Monggo Kiai Sangit Ngakil. Oh, Cilacap. Maka dari apa? Keluarnya suara mengucapkan huruf salah. Keluar suara itu apa bahasa Arabnya? Makhraj. Keluarnya suara bahasa Arabnya apa? Makhraj, itu salah. Maka ada seorang imam namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, siapa? Gawe ilmu tajwid tilawatil Quran tahun 224 Hijriah. Baru ada ilmu
yang mengatur, memberi petunjuk kepada kita pembaca Quran. Ini bacaan izhar, ini iqlab, ini idgham, ini ikhfa, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, huruf halaq, huruf mad. Ngaji mboten jenengan ngoten? Ngaji mboten? Itu yang bikin ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Zaman Rasulullah mboten wonten. Zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat nggak ngerti izhar, idgham, ikhfa, iqlab, nggak ngerti apa itu, apa itu. Sama Abu Bakar tanya ke sama kuburan, takoni izhar ngerti nggak? Abu Bakar nggak ngerti apa itu. Karena waktu itu semua orang baca Qurannya bener, nggak butuh ilmu tajwid. Kita sekarang butuh ilmu supaya baca Qurannya benar seperti bacaan Nabi Muhammad dan para sahabat. Paham betul? Jadi kalau ada orang ngomong apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya kemudian kita lakukan, bid'ah. Bid'ah itu sesat, sesat orang finar, masuk neraka. Ente kalau baca Quran jangan baca. Ayo, apa? Jauh Rasulullah nggak ada orang baca Quran, kertas tulisan nggak ada, semuanya apal. Ayo, ente jangan baca Quran, apal-apalah kalau Quran. Enak aja ngomong bid'ah. Ente nggak usah pakai tajwid. Salah semua baca Qurannya nanti. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Banyak orang baca Quran, jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Quran karena tidak pakai tajwid. Itu jasanya para ulama. Paham tidak? Orang dari kok kiai ini, orang tamu ngewahi amplop, ya alhamdulillah. Nggak minta. Tamu ngewahi amplop pada kiai ditolak, waduh sedih. Si ngewahi amplop sedih, nangis. Kenapa kiai nggak mau terima amplop saya? Gimana? Nggak minta. Itu budaya karakter pergaulan antara masyarakat dengan gurunya, dengan kiainya. Nggak minta, nggak meras, nggak bohong, nggak. Masing-masing nguai amplop 1.000 paling 200 paling 50 20. Saupun ditolak sakit rasanya. Kok kiai nggak belum tak nguai amplop buatan purun kiai? Kenapa ya? Gimana? Jadi transfit 7 ya. Itu mereka nggak tahu budaya kiai, nggak tahu budaya kearifan lokal pesantren karena nggak pernah mondok nampak pesantren. Biarlah. Ada lagi, ada orang baca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Artinya Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah itu. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Jangan wa rasulih, tapi wa rasul. Artinya Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Wa rasulah. Kalau wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Wa rasulih. Lahirlah ilmu nahu, grammar, mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, naibul fa'il, maf'ul bihi, maf'ul lah, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, ismu kana, khobaru kana, ismu inna, khobaru inna. Ngaji diajarin ngotot bener. Ilmu nahu supaya baca kitabnya benar, baca tulisan Arab benar. Kalau salah harokatnya, salah artinya. Wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Wa rasulah, Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu. Sing pertama kali gawe ilmu nahu dudu wong Arab, bukan orang Arab, orang Persia. Namanya Imam Amr bin Qumbur, terkenal dipanggil Imam Sibaweh. Siapa? Sing karang ilmu nahu. Coba heran gak itu? Haji mah itu. Ini Sibaweh bukan orang Arab, orang Persia.
namanya Sibaweh, nggak ada bahasa Arab Sibaweh itu. Nah, tapi dia bisa ngarang, menciptakan ilmu nahu, tata cara bahasa Arab. Tuh, dah ada lagi. Ini cerita ngeten, seneng betul, seneng cerita ngeten. Ini betul seneng cerita muka akhir mohon. Ada lagi zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah, banyak hadis palsu. Qala Rasulullah, padahal enggak, bohong itu. Qala Rasulullah bersabda, bohong, palsu. Khalifah Umar sedih, aduh, prihatin, hadis palsu ini gimana nih? Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil salah seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Syekh, bisa nggak bikin ilmu metode menseleksi informasi, menseleksi berita, benar atau salah, dia metodenya gimana? Insya Allah seminggu lapor sudah jadi ilmunya Khalifah. Apa namanya? Mustalahul hadis. Gimana? Hadis bisa benar kalau memenuhi syarat 4. Satu, antara si murid dan guru ketemu. Seperti saya misalkan, kata Gus Dur, benar karena saya kenal Gus Dur, ketemu. Jadi kalau saya bilang kata Ki Hasyim Asy'ari, nggak benar, saya nggak ketemu. Mutasil, arahnya mutasil, guru dan murid ketemu. Nomor 2, gurunya dhabit, nggak pernah lupa, cerdas gurunya ini. Nomor 3, gurunya thiqah, bisa dipercaya, gak pernah melakukan hal-hal dosa kecil, nyolong sendal masjid gak pernah, dosa kecil padahal itu. Yang keempat, adil gurunya ini, baru namanya hadis sahih. Kurang satu syaratnya, turun, namanya hadis hasan. Kurang 2 syarat, turun, namanya hadis dhaif. Dhaifnya macam-macam, mauquf, maqtu, munqati, mursal, mu'allal, mu'addal. Jadi tempat belajar santri harus seperti itu. Santri harus paham seperti. Monggo, silahkan tanya ke gereja. Bukan menghina, bukan menghina. Tanya ke gereja, ke romo atau pendeta. Di sini di gereja ini kalau baca Bible, ada nggak sanadnya ya? Ini dari sini, nggak ada. Kalau di kita ada Pak, gitu. Kalau di Islam ada. Mau mengatakan satu penggal kata saja harus dari siapa? La dororo wala diror. Tidak boleh menyakiti orang lain dan tidak boleh menyakiti diri sendiri, kata Rasulullah. Kata siapa itu? Bukhari. Bukhari dari mana? Imam Nafi. Nafi dari mana? Imam Salim. Salim siapa? Salim itu hamba budaknya Ibnu Umar bin Umar dari Rasulullah SAW. Coba mau mengeluarkan la dororo wala diror, itu dari mana? Dari siapa? Sampai Rasul tanya pada agama lain. Ada nggak ilmu seperti ini di sini? Tanya. Bukan menghina, bukan, tanya. Kamu menghina. Jenengan membaca Bible, baca Injil, ada idgham, idhar, iqlab, kol-kolannya enggak ditanya. Kami kalau baca Quran, waduh, harus ada mad tabi'i, mad lazim, panjang pendek, ya, idgham, ikhfa, idhar, iqlab. Jenengan di sini, Bapak di sini baca Injil, ada itu dia enggak itu? Ada idhar, iqlab. Enggak ada itu. Hanya kita yang punya khazanah turas ilmiah thaqafah yang luar biasa. Oleh karena itu, putra-putra panjenengan harus mondok pesan supaya bisa mewarisi ilmunya ulama. Percuma ormas Islam kalau tidak di backing, di backup dengan ulama, dengan ilmunya ulama. NU gak ada artinya kalau tidak ada kajian-kajian agama. Muhammadiyah gak ada artinya kalau nggak di backup dengan kajian-kajian durus diniyah, ilmiah, kajian ilmiah agama. Gak ada artinya itu kalau ormas Islam, NU misalkan, tapi pengurusnya kayak ini bodoh-bodoh misalkan, bodoh-bodoh, percuma itu, gak ada artinya NU. Begitu pula Muhammadiyah, begitu pula
apalah perti atau apa ormas Islam, ngakunya ormas Islam harus di backup dengan durus ilmiah, tsaqafiyah, diniyah, dengan basic ilmu pengetahuan berdasarkan agama aqidatan wa syariatan wa khuluqan, aqidah, syariah dan akhlak. Paham boten? Paham tidak? Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak kalau saya bicara ilmu nanti panjang nanti. Belum ilmu mantik, belum ilmu kalam, belum ilmu usul fiqh. Ya Allah, itu warisannya ulama semua itu. Warisannya ulama itu. Bukan fikihnya ya. Kalau fikihnya gampang, haram, halal, wajib, sunnah. Usul fikihnya. Mengapa bisa haram? Mengapa ini bisa sunnah? Itu harus diajarkan kepada pesantren. Kalau pesantren ingin mutu tapi. Suatu ketika Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, siapa? Gubernur Abdurrahman Mahdi, Gubernur Tarsoksania, kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama aslinya, nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Hijriah di kota Ghazah, Palestina. Wafat tahun 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Gubernur kirim surat dari Imam Syafi'i, dibuka, Syekh, saya ingin paham syariat Islam. Gimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi', ambil kertas, ambil pulpen, naktub ar-risalah, nulis surat jawab pertanyaan ini untuk gubernur. Imam Syafi'i dikte, imla dikte, Rabi' nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah kitab ar-risalah. Awal mula ada ilmu usulul fiqh. Paham boten? Prinsip-prinsip jurisprudensi, kalau bahasa ilmiah seperti itu. Gubernur, kalau anda yang paham agama Islam, pertama harus paham Al-Quran. Pertama itu pokok Al-Quran. Ada orang ceramah 1 jam sama sekali nggak ada ayat Quran sama sekali. Penceramah pelawak apa? Kalau dengan penceramah pelawak, guyu-guyu tok, lucu-lucu, panggil saja Cak Lontong atau Haji Bolot, itu enak malah. Orang memahami agama harus berdasarkan Al-Quran, tapi Al-Quran ayatnya tidak satu tipe, bermacam-macam. Nih makanya kudu ngaji nih, malah harus ngaji nih. Pertama, ayat Quran muhkamah, sangat jelas, gak usah ditafsir. Qul huwallahu ahad, Allah maha satu, udah nggak usah ditafsir. Namanya ayat muhkamah. Ayat apa namanya? Ada lagi ayat mutasyabihah, maknanya nggak jelas. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan, batal wudunya. Apa senggolan itu? Nah ini kata Imam Syafi'i, nenek-nenek dan kakek-kakek senggolan nggak sengaja, nggak syahwat. Kakek nenek syahwatnya apa? Nggak syahwatnya sengaja, batal. Kata Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat enggak. Kata Imam Hambali, Imam Ahmad, kalau saling merangkul batal. Kalau pegang tangannya istri tawaf, pegang tangannya istri tawaf, nggak batal enggak. Asal jangan saling merangkul, salah satu aja yang pegang. Kalau kata Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegangan, sengaja, syahwat, nggak batal asal tidak yang satu. Berarti yang satu itu Imam Hanafi, madzhab Hanafi. Asal tidak yang satu nggak batal wudunya. Namanya ayat mutasyabihah. Ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah terikat. Yang mutlaqah apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul.
taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, mutlak, gak usah ditawar. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah kalau pemerintahnya, nah, nggak sama tuh. Perintah taat kepada Allah, kepada Rasulullah mutlak, absolut. Perintah taat kepada pemerintah kalau pemerintahnya baik. Coba satu rentetan kata tapi bedanya kualitas atau tipenya beda. Ini harus ngaji nih, harus ngaji pesantren nih. Nggak mungkin kalau nggak ngaji di pesantren, nggak ada. Ya, jangan sembarangan jadi ru'is syura ya. Jadi ru'is syura jangan sembarangan, harus pinter seperti ini. Ru'is syura nggak pinter gini, gombal. Ada lagi ayat ammah umum, khassah khusus. Aqimus sholat, wajib sholat umum, siapa saja, kapan saja, di mana saja, wajib sholat. Satu lagi, wajib jihad perang kalau lagi perang. Wajib perang kalau lagi Indonesia diserang nih, Indonesia diserang oleh musuh nyerang Indonesia, wajib kita lawan. Ayo kabeh semuanya, semua laki perempuan, muda tua, muda pinter bodoh, wajib melawan. Tapi kalau nggak ada lagi perang apa-apa, lagi damai, masa ngebom? Nah, kalau nggak pakai ilmu usul fikih, baca Quran, letterlek, ini wajib sholat, juga wajib perang kita ini. Wajahidu fisabilillah wa qatilul ladzina kafaru, orang kafir kita bunuh. Ayo saya sih ngerakit bom. Gimana? Karena nggak ngerti usul fikih, hanya tahu baca Quran dan terjemahnya. Wajib sholat, oke. Setelah mana? Wajib kita membunuh orang kafir. Sekarang juga berangkat ngebom. Ada nggak? Lampung Baroja, Banten Imam Samudra, Cirebon Saifuddin, Kuningan Syarifuddin, Indramayu Mu'adzam, Tegal Muhammad Ali, Malang Salim Mubarak At-Tamimi, Lamongan Amrozial Mufur Mukhlas Ali Imron, saya apa namanya, Batang Tulmatin, Pemalang Umar Patek, Hisham Bawazir. Saya tahu nama-nama teroris. Walhasil mereka ini karena baca Quran hanya letterlek, tidak tahu cara memahami Al-Quran, nggak sembarangan loh mengerti Al-Quran. Nah, ada lagi ayat hakiki dan majazi. Ada yang mana realistis, ada yang mana metaforis. Yang metaforis apa? Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah nggak punya tangan. Kullu man 'alaiha fan, semua orang di muka bumi akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, wajahnya Allah tidak hancur. Bukan wajah, Allah nggak punya wajah. Paham tidak? Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, nanti di mahsyar malaikat baris. Wajah rabbuka, Tuhan datang, periksa barisan. Apa pagi Senin apa jadi upacara apa? Bukan Tuhan yang datang, perintahnya yang datang. Gini ini harus kita warisi, kita lestarikan. Pesantren mengkaji seperti ini demi melestarikan ilmunya para, kalau enggak hancur, NU hancur, Islam hancur kalau hanya plang doang, nggak ada ilmunya. Paham betul? Yang enak-enak jadi ketua NU tapi nggak paham apa-apa, jadi pengurus NU lah, dia nggak paham apa. Ulama, majelis ulama, majelis para ulama Indonesia, ilmunya kosong, tanggung jawab besar itu. Paham betul? Nah, sudah paham Quran gubernur, di suratnya Imam Syafi'i, ini suratnya ini. Sudah Anda paham Quran gubernur, belum cukup, harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran perintah sholat, aqimus sholah, aqimis sholah, aqomus sholah, yuqimunas sholah, 62 kali. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu sehari semalam, namanya apa sholat itu, gak ada di Quran. Ada enggak? Gak bisa jawab ya, gak pernah baca Quran ya. Sholat itu 5 kali, ada di Quran kayak gitu? Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada di Quran? Gak ada. Begitu pentingnya sholat, rukun Islam yang kedua.
perintah sholat dalam Al-Quran 62 kali, tapi Quran tidak menceritakan, tidak menjelaskan namanya sholat itu apa, sehari semalam itu berapa, gak ada. Kalau ngomong ada berarti nggak perlu baca Quran, baca cuma kulhu, falak, nas, alhamdulillah, alif lam mim, ayat kursi, lima samawat, la ilaha illallah, Rasulullah Muhammad, tahlil berkat. Gak ada Quran, Pak. Di hadis adanya qala Rasulullah SAW, furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hak Quran apa hadis? Quran apa hadis itu? Hadis, bukan Quran, bukan. Quran nggak ada. Maka orang ini paham agama Islam harus paham Quran dan paham hadis. Sudah paham Quran hadis belum cukup, kata Imam Syafi'i, belum cukup. Akal harus dipakai. Apa? Akal. Akalnya para imam tuh akal sampeyan lah. Akal sama akalnya ikan asin, ampas kelapa, sambal terasi, jengkol ya. Akal para ulama harus dipakai. Kalau ulama itu kumpul kemudian berdiskusi, sepakat memutuskan satu hal, namanya ijma. Apa namanya? Hasil akal ulama ijma itu. Contoh, apa contoh? Penjelasan rukunnya sholat. Contoh aja ini, salah satu contoh saja ini. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, niat, al-qiyamu berdiri liman istata'a bagi yang mampu, qiraatul fatihah baca fatihah ketika berdiri, ar-ruku, at-tumaninah, al-i'tidal, as-sujud. Itu bukan Quran, bukan hadis. Apa itu? Jawab apa? Akalnya ulama. Ulama kumpul, ulama musyawarah. Kalau ada orang sama kan sholatnya bagus, Ustaz, sholatnya bagus, panjenengan ini belajar dari mana? Oh, saya belajar dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Kalau ada orang sholatnya bagus, takbiratul ihram, rukuk sujudnya bagus, sempurna, ngaku belajarnya langsung dari Quran hadis, wallahi bohong. Yang bener jabe, kalau memang nggak pinter ya, dari ayah saya, dari ibu saya jadi kecil, dari imam musola di sebelah rumah, nanti imamnya, gurunya, dari kiainya, dari syekhnya, dari imamnya mentok, nah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari Imam Malik, Imam Malik dari Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah dari Imam Kharijah, Imam Kharijah dari bapaknya sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Zaid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham betul? Contoh mau itu contoh saja itu. Tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung ke Quran hadis. Sini saya tanya. Langsung saja Quran dan hadis. Hadis yang paling hebat hadis siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari, wah paling hebat tuh, sahih semua hadisnya. Cukup Quran hadis. Pelan-pelan. Saya juga tahu, mantan ketua PB ini saya ini, mantan ketua PB, saya juga tahu hadis nomor 1 ada Imam Bukhari, saya juga tahu. Tapi ente nggak tahu nih, Imam Bukhari yang ahli hadis, hafal hadis 600.000 itu, ahli hadis nomor 1 di dunia, hafal hadis 600.000 itu taklid pada Imam Syafi'i. Gak ngaku istihad, enggak. Baca tulisan apa covernya, sampulnya kitab Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Jama' wa Tasnif Muhammad Ismail Al-Bukhari Al-Mutawaffat Sanatain 256 Al-Syafi'iyul Madhab. Paham? Imam Bukhari juara hadis nomor 1, taklid ikut madhab Imam Syafi'i. Lah sedul baru SAG sarjana alam.
sudah nggak mau taklid. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari 256. Ya. Nomor 2, akal ulama individual, sendiri-sendiri, namanya qiyas. Apa? Ada 9 qiyas, ada 9 yang akan saya terangkan. 2, yang 7 kalau saya lagi. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Saya terangkan 2 saja ya. 1, burhani. Narkoba, sabu-sabu, halal apa haram? Saya berani mengharamkan. Ada di Qurannya, ada? Quran ada, Quran. Inna sabu ada, itu ada. Atau hadis Rasulullah sabu haram, rawal Bukhari, ada. Atau ijma' ulama ijma' sabu-sabu haram, ada? Gak ada. Maka pakai akalnya ulama sendiri-sendiri, namanya qiyas. Qiyas apa? Qiyas burhani, qiyas fakta bukti. Hada muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap barang memabukkan pasti masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Setiap khamr itu haram. Fahadha haram, maka ini barang haram, namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Diajarin nggak di sini nih? Diajarin buatan sama tadi. Itu namanya ilmu mantik namanya. Kata Imam Ghazali, barang siapa nggak paham ilmu mantik, la thiqata bi ilmi, tidak bisa dipercaya kualitas ilmunya, kata Ghazali. Kata Imam Ibnu Shalah, Imam Nawawi, haram, ilmu mantik haram, bukan dari kita, dari Aristoteles. Kata Imam Ghazali, harus ngerti ilmu mantik. Kiai-kiai itu, kalau enggak kita ragukan ilmunya. La thiqata bi ilmi, namanya burhani. Aulawi, sekarang aulawi. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma, kamu jangan ngomong kasar kepada orang tua, jangan bentak-bentak orang tua. Kalau gitu tabuki aja ya. Ayo, yang dilarang apa? Dilarang Quran apa? Ngomong kasar, bentak-bentak, nempelengin, nggak ada tuh, nggak dilarang tuh, nggak dilarang. Jadi kita tabukin aja orang tua. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar dosa besar, lebih-lebih fabil aula, lebih-lebih paham. Coba kalau nggak ada kias aulawi, ayo. Ini ilmunya kiai, ini ilmunya kiai. Ya kalau duduk kiai sih masih kiai cilian lah. Ini ilmunya kayak gini nih. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, jangan mendekati zina, jangan mendekati, sing dilarang mendekati. Zinanya jawab, yang dilarang malah taqrabu, jangan mendekati. Zinanya, kalau mendekati saja dilarang, lebih-lebih, gitu jawabnya, lebih-lebih zinanya. Mendekati saja haram, apalagi zinanya. Nah, itu namanya qiyas aulawi, paham? Walhasil Imam Syafi'i berjasa besar membangun metode jurisprudensi, namanya ilmu usulul fiqh. Dengarkan, penting Ustaz, dengan adanya metode ijma' dan qiyas, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu sabur-kabur gitu, Sapinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Majid, Fathul Mahab, Fathul Mu'in, Iqna, Ujairumi, apalagi Muhadzab, Majmu' 40 jilid, Muhalli 40 jilid. Fikih semua itu produk ijma' dan qiyas. Malah kebanyakan produk qiyas, ijma' sedikit. Paham tidak? Jadi ilmu seperti ini harus kita jaga, kita rawat.
kewajiban amanah kiai pesantren mendidik kader-kader Islam yang akan datang Ahlussunnah wal Jamaah paham tentang ilmu-ilmu seperti ini. Siap? Kalau sama ini sesuai syarat matil ya. Manusia itu mempunyai hawa nafsu. Apa? Hawa nafsu itu fadlun minallah. Jangan sekali-kali kiai ngajari masyarakat menjelek-jelekkan hawa nafsu. Enggak. Hawa nafsu enggak jelek. Hawa nafsu fadlun minallah, anugerah dari Allah. Kenapa? Hawa nafsu itulah yang bisa kita semangat hidup. Kalau nggak punya hawa nafsu nggak ada semangat hidup. Makanya kita dipercaya oleh Allah Khalifatullah fil ard, manusia diberi kepercayaan mengelola kehidupan di muka bumi, diberi perangkat hawa nafsu. Malaikat nggak bisa. Ayo, malaikat bisa nggak bangun gedung 30 lantai? Saged malaikat? Malaikat bisa nggak jadi rektor universitas? Saged? Malaikat bisa nggak jadi konglomerat? Bisa? Nggak bisa. Benar-benar bendungan, mau jalan tol, malaikat bisa? Karena nggak punya hawa nafsu, nggak punya keinginan. Yang bisa ini punya keinginan. Paham betul? Sampai beri hawa nafsu, wadon ayu pengen, akhirnya dikawin, dua anak, malaikat tertarik betul? Malaikat delong ayu tertarik orang, tertarik apa itu? Maka Allah mempercayakan khilafah fil ard, mandataris di muka bumi ini kepada manusia, karena manusia mempunyai perangkat hawa nafsu. Ada dua hawa nafsu. Ada berapa? Ada berapa? Satu, nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi ketua, kepala, pemimpin, komandan. Saya harus jadi bupati, gubernur, presiden, DPR, apa? Imam, makmum, nggak mau kalau makmum. Imam, kepala madrasah, nggak mau kalau guru biasa. Ini datang dari hawa nafsu ghadabiyah. Dari apa namanya? Saya harus menang, nggak mau kalah. Dari nafsu ghadab. Tapi kalau niatnya baik, tujuannya baik, saya harus jadi bupati, kemiskinan akan saya berantas, jalan-jalan akan semua aspal semuanya. Tadi kesini bukan? Ini jalan kesini rusak ya? Lagi ya. Jalan bagus, fakir miskin saya pikirkan agar bisa meningkat hidupnya, anak sekolah semuanya sehat semuanya. Saya buatan cita seperti itu. Kalau baik, tujuannya apa? Lillahi ta'ala tujuannya, libtighal mardatillah, mencari ridha Allah. Kalau baik begitu, namanya bukan nafsu ghadabiyah, namanya bukan apa? Tapi namanya himmah. Apa? Saya jadi ketua NU. Jadi ketua NU begini rencana saya. Namanya himmah namanya. Saya jadi presiden, jadi menteri. Kalau jadi menteri begini agenda saya. Jadi DPR begini. Itu namanya himmah namanya. Paham? Asal caranya bagus, tujuannya bagus, niatnya bagus. Ngoten nggih? Manusia yang paling besar himmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami, Muhammadun qaimullah dhu himamin. Nabi Muhammad orang selalu berdiri di atas Allah, atas kebenaran maksudnya, lillahi ta'ala. Dhu himamin, himmanya besar. Nabi Muhammad mimpin perang, menang terus. Coba, himmanya besar gak itu? Besar gak himmanya itu? Nabi Muhammad mimpin perang Badar, wong Islam 314 melawan wong kafir 1000, menang. Mimpin perang Ahzab, Khandaq, musuh
10.000 ngepung kota Madinah. Di Madinah hanya 800 orang Islam, menang. Perang Bani Mustalik, menang. Perang Hunain, menang. Perang Taif, menang. Perang Mu'tah, menang. Gak pernah kalah kan Nabi. Perang Uhud. Perang Uhud gini, perang Uhud tuh. Nabi pesan pada 16 orang, dipimpin oleh sahabat Jubair, bukan Z, Zubair bukan, Jubair Jim. Kamu 16 di sini di atas gunung Uhud, pegang panah, gak usah ikut perang, jaga aja, jaga. Apapun terjadi, kamu jangan bergeser. Nah, perang dimulai, menang, orang Islam menang. Nah, kalau menang kan membunuh orang kafir satu, dapat cincin, dompet, gitu kan. Dibunuhnya, yang dibunuh kan diambil cincinnya, dompetnya itu ya. Yang orang 16 ini jadi iri. Nah, saya dapat apa ini? Diem aja pegang panah. Gak itu apa-apa ini, gak dapat apa-apa. Turun, coba melanggar perintahnya Rasulullah, ikut perang di lapangan. Dari situ mulai carut marut. Khalid bin Walid waktu itu masih belum Islam, Amr bin As masih belum Islam, muter dari belakang gunung naik di atas gunung, gampang sekali mengalahkan orang Islam. Itu perang Uhud. Awalnya menang, akhirnya kalah. Rasulullah giginya patah satu, kejeblos di lubang. Rasulullah diarah, dilempari panah dari berbagai sudut, ditahan oleh Tolhah bin Ubaidillah sampai tangannya jemper menahan panah yang diarahkan kepada Rasulullah. Walhasil yang mati karena melingkari Rasulullah itu ada 6 sahabat, mati karena membentengi Rasulullah. Walhasil perang Uhud kalah karena sahabat tidak mentaati perintah Rasulullah. Tapi bagaimanapun Rasulullah setiap perang itu menang. Perang Hudaybiyah menang, Fatu Makkah menang. Pernah dinasihati oleh pamannya Abu Talib, Muhammad, berhenti dulu dakwahnya, kamu itu akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Aku khawatir kamu dibunuh oleh Abu Jahal CS. Apa jawabnya? Kalau saya di mana? Berhenti dulu ngajinya, kamu itu akan dibunuh loh. Kira-kira di mana? Langsung berhenti ya? Langsung berhenti ya? Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ligaduna. Paman Abu Thalib, saya diperintah berhenti oleh sampean, tidak akan berhenti walaupun orang kafir meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti dakwah sampai saya mati. Gitu mboten panjenengan? Orang jawab ya, gitu enggak panjenengan? Itu namanya orang yang himmahnya besar, makanya menang itu wajib. Kalau menang wajib, kalah dosa. Allah perintah agar kita selalu menang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan rendah, kamu jangan kalah, harus menang. A'laun, harus di atas menang. In kuntum, ini kalau kamu benar-benar orang beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Ayo, menang itu, kalah. Saya waktu mutamar kalah dosa ya. Saya waktu mutamar kalah dosa ya berarti ya. Menang itu wajib. Nomor 2, nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus kaya, uang banyak, kebun banyak, pabrik banyak, perusahaan banyak, mobil banyak, rumah banyak, apalagi banyak apa lagi? Saya kaya, masa yang kaya cuma itu aja, orang itu saja. Saya pula yang harus kaya. Kalau niatnya baik, tujuannya benar. Kalau saya kaya, musola yang miring-miring saya bangun. Kiai-kiai belum pernah umroh saya umrohkan. Apalagi janda-janda miskin, tua-tua itu saya santuni tiap bulan. Anak-anak yatim saya sekolahkan semua. Bagus nggak yatim? Bagus nggak itu? Kalau bagus itu namanya bukan nafsu syahwatiyah, namanya
azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Kemuliaan, kebesaran, makarim, azaim harus kamu raih dengan azimah. Saya harus kaya. Paham? Ya Allah. Quran melarang kita melarat, Pak. Quran melarang kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Coba Quran itu. Artinya kalau kamu mati harus meninggalkan harta yang akan dinikmati oleh anak cucu kita. Artinya itu. Jangan sampai kamu mati melarat. Jangan sampai kamu mati meninggalkan dzurriyyah, anak cucu yang diafan melarat. Usahakan kamu mati meninggalkan anak cucu yang sejahtera. Artinya apa? Artinya kaya itu wajib. Kalau kaya wajib, melarat itu dosa. Ayo, kaya itu melarat. Jadi aku lagi, saya lagi duduk tengah-tengah orang dosa semua ini. Sahabat Utsman, siapa? Sahabat. Salah satu sahabat yang pasti masuk surga. Sudah dikasih tahu, kamu pasti masuk surga. Ada 10 sahabat yang sudah dikasih tahu akan masuk surga, ada 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Thalha, Zubair, Abdul bin Auf, Amr bin Jarrah. Utsman salah satu orang yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Sayyidina Utsman kaya, sugih, pernah sedekah gandum mbuh pirang karung, entah berapa karung gak dihitung. Yang jelas diangkut dengan 700 onta disedekahkan. Gandum diangkut berapa? 700 disedekahkan. Sayyidina Utsman karena kaya neloman. Apa jenengan? Pirang karung sedekah pirang karung. Orang jauh ya. Panjenengan nate sedekah berapa karung? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa? Orang Baghdad, orang Irak. Irak itu timur, sebelah timur Irak tuh. Suatu ketika berangkat ke Mesir, ziarah, datang kuburannya Imam Syafi'i. Coba, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ziarah kubur, Pak. Cucu sampean lebih saja sudah ziarah kubur. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ziarah kubur, Pak. Pada Wali Kutub. Wali Kutub ada 4 ya. Wali Kutub ada berapa? Ada 4. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Hasan Ar-Rifai, Syekh Said Ahmad Badawi. Wali Kutub itu. Wali Patok, Kutub Patok mana? Syekh Abdul Qadir Jilani wali Kutub berangkat ke Mesir, ziarah, datang Imam Syafi'i. Di situ ada kuburnya Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Asqalani sing nyarahi Bukhari, ada kemudian Abu Zakir Al-Sori yang arah Fathul Wahab, ada Imam Waqi bin Jarrah. Seharusnya ziarah, setelah ziarah melihat masyarakat sekitar kubur Syafi'i melarat, nggak punya rumah, banyak nggak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk masyarakat Fustat, desanya Syafi'i yang tidak punya rumah. Sampai sekarang, Pak, rusun, ada tulisan di pintu gerbang, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali sugih loman. Sampean wali sugih loman. Terus apa tuh? Apa tuh? Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasni. Saya tenan nih, Habib tenan nih. Habib tenanan di Mekah, wafat tahun 206 Hijriah.
Waktu saya di sana santrinya 700, putra-putra Kiai Maimun Zubair, putra Kiai Satur Jainangun mondok di situ. Santri 700 ditanggung makan, minum, pakaian, kebutuhan, kitab, kebutuhan apa saja. Sakit diobatin, dipanggilkan dokter, pulang ditiketi. Kenapa? Karena kaya dan loman. Coba sini ada nggak kiai yang biayai santrinya? Ada di sini kiai nanggung santri wonten mboten? Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasni baru wafat tahun 2006. Santrinya gratis, bolehnya gratis, dibiayain, pulang dikasih tiket kalau pulang. Ya Allah, jadi sugih iku wajib, melarat itu alhamdulillah. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang saleh yang ngaji nih. Itu sebenarnya harus kaya ini. Indonesia ada apa? Batu bara, nikel, emas, berlian, intan, apalagi minyak, gas, boksit, granit, timah, mangan, nikel, uranium, ada semua Indonesia itu, ada semua itu. Untuk hamba-hambaku yang soleh, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang soleh. Setelah saya lihat orang kaya di Indonesia 50 orang, nomor 1 Prayogo Pangestu, uangnya 1150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya rokok jarum, punya BCA, uangnya 900 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas, uang 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim, anak Om Lim Swilyong, 600 triliun. Nomor 6 Khairul Tanjung yang punya Trans TV 7 nih, Khairul Tanjung, itu uangnya 400-an lah. Nomor 39 Haji Rashid Kalimantan Tengah. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Tak golei 50 nggak ada. Orang NU terutama, orang NU terutama. Apalagi Palas. Solikin, Jumadi, Zulkifli. Allah menetapkan, menegaskan kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh, yang beriman, yang beribadah, yang bertakwa. Coba kita salah. Jadi kalau kita melarat itu salah. Bumi segini kayanya kita melarat, kurang usaha, kurang bergerak, kurang ikhtiar, kurang mati-matian. Paham? Jadi kaya wajib melarat, menang wajib kalah. Paham tidak? Saya ngomong gini bukan berarti saya mengendorkan ibadah panjenengan. Waduh, ini ceramahnya Pak Said ini bisa mengendorkan orang ibadah. Enggak, jangan salah paham, jangan salah paham. Jam 3 atau setengah 4 bangun, tahajud 11 rakaat, setahajud Alif Lam Sajdah sekali, Yasin sekali, Waqiah 3 kali, Tabarok sekali, Sholawat Sallallahu Muhammad 1000 kali, La ilaha illallah 100 kali, apalagi Asmaul Husna 3 kali. Setelah itu apa? Laqad ja'akum rasulun fasikum azizun matum 7 kali, Allah nur samawat madrunul kamishkatin fiha misbah 7 kali, lau anzalna hadzal qur'an al khashi'an mutasaddian min khasyatillah 7 kali. Pas subuh setengah 5 itu, no? Pas subuh itu dari jam setengah 4 sampai setengah 5. Nah, subuh, sholat subuh, baru sholat subuh siap cari duit. Cari apa? Ke pasar, ke ladang, ke sawah, ke hutan, kerja. Duhur, leren, sholat duhur 4 rakaat. Ya astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, azim, seterusnya. Setelah itu makan siang rokok, ngopi, lalu duit.
sampai jam 4, setengah 4 sholat asar, minum kopi, ngerokok, duit sampai maghrib istirahat. Ada pengajian, tahlilan, manakiban, ngoten nggih. Bar isya kumpul dengan keluarga. Istiqomah tiap hari seperti ini, insyaallah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan sekali-kali menyia-nyiakan fadlun minallah, anugerah dari Allah. Kita diberi tenaga, mata, telinga, semua perangkat di anggota badan kita, tenaga yang kuat harus kita gunakan untuk membangun kehidupan. Masya Allah. Kalau kita lihat ulama-ulama Iran, kalau Saudi dia jelas kaya lah. Ini Iran, Tunis, Maroko, mobilnya itu apa? Cadillac, Caprice, Plymouth, Audi. Sebenarnya mobil itu kan Luxio ya, Grand Mark. Sepatunya Hermes 11 juta, jasnya dari Dormil semeter 11 juta, kacamata Cartier 45 juta, pulpennya Montblanc 15 juta, minyak wanginya Jo Malone Bulgari 5 juta. Sama kan misik, Masya Allah. Tasnya itu Gucci 75 juta, itu paling murah Gucci tas. Karena tasnya ada tulisannya pojok Musyawarah Majelis Ulama sandalnya lili. Allah sama. Nih. Kanjeng Nabi melihat ada orang baru saja selesai makan bawang merah, makan lauknya brambang. Apa kata Rasulullah? Kamu nanti jangan jamaah ya, nggak usah sholat di masjid jamaah ya, di rumah aja sholatnya. Apa artinya? Kanjeng Nabi mengutamakan bau masjid supaya harum, jangan bau brambang. Untung Kanjeng Nabi nggak tahu petek. Artinya masjid harus harum, paham? Toilet harus bersih, tempat wudhu bersih. Minimal kita orang Islam, orang santri lah, punya sarung 7, nggak mungkin cuma satu. Cuma satu, ke sawah, ke kebun, ke ladang, ke pasar, ke kuburan, ke WC, terus sholat gitu, nggak ganti sarungnya. Bener nggak itu? Bener nggak? Ya nggak bener. Minimal kita punya sarung berapa? 7, baju 7, kaos dalam, celana dalam, kopiah. Semuanya ini saya ceritakan li'alai kalimatillahil ulya, demi syiarnya, mulianya agama yang punya mobil tampakan fama bi ni'mati rabbika hadits. NU kantornya mentereng mewah, ketuanya gagah mentereng. Waduh, li'alai kalimatillah, tasnya mahal, sepatunya mahal, kacamatanya mahal gitu loh. Masya Allah aja ketua NU. Menyedihkan menghadap bupati nggak proposal, ngentenin lama, nunggu lama keringet dingin dulu baru diterima, baru jadi bupati. Nanti seminggu lagi sini ya, seminggu lagi lah. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj atau apa, melihat ada orang laki-laki bangun dari kuburan, bangun dari kuburan tinggi besar. Bareng dilihat mukanya, dekatin, mukanya bolong, nggak ada dagingnya, mukanya nggak ada dagingnya, bolong. Rasulullah kaget, takon kalau mereka Jibril, man huwa ya Jibril, siapa itu? Laki-laki gede dhuwur, tinggi besar, kok mukanya bolong. Oh, ini ke umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Jadi ayo kita pesantren NU, coba kita bisa menahan diri, jangan suka minta-minta. Dikasih oke, diterima, tapi enggak dikasih jangan minta-minta. Bila perlu kita mandiri. Siap nggak? Siap. Orang setelah dibikin proposal
nanti bangun dari kuburan mukanya bolong, gak ada dagingnya nanti. Mau dari kitab ini, kalau ngomong kosong, di kitabnya ada itu. Nah, inilah ajaran agama Islam sebenarnya. Kita harus beriman, bertakwa, kaya, berilmu, menang, sukses. Itu namanya masyarakat mutamaddin. Masyarakat apa? Madinah, civilized, masyarakat yang keren, umatan wasaton, umat yang disegani oleh umat-umat yang lain, kaya, pinter, menang, akhlaknya baik. Nih contoh akhlak baik Kanjeng Nabi, contohnya tahun 8 Hijriah Rasulullah masuk kota Mekah diikuti 12.000 sahabat. Dengarkan. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj dengan hijrah, waktu Kanjeng Nabi hijrah sembunyi rasa takut. Malam-malam Abu Bakar sembunyi dulu di mana? Gua Tur, ya. 3 malam baru jalan lagi. Sekarang setelah 8 tahun datang ke Mekah diikuti sahabat-sahabat 12.000 orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam, Muhammad. Besok Mekah pasti banjir darah. Nabi Muhammad masuk kota Mekah jam 9 waktu duha. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Nyambung lagi silaturahim, marhamah, silaturahim. Karena seluruh kota Mekah itu dengan Rasulullah ya masih family semua masih family, satu suku Quraisy. Tidak ada balas dendam. Yang dulu melempari batu saya maafkan. Yang dulu memasang duri di depan pintu saya maafkan. Yang dulu pernah menjatuhkan jeroannya unta, perutnya unta dulu diletakkan di punggungnya Nabi Muhammad ketika disujud, saya maafkan. Yang membunuh sahabat Yasir, saya maafkan. Yang membunuh sahabat Sumayyah, saya maafkan. Yang menjemur Bilal di padang pasir di waktu matahari 50 derajat Celcius, saya maafkan. Yang membunuh Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Begitu Nabi Muhammad memaafkan, semua orang Mekah masuk Islam. Belum dakwah, belum ceramah, belum apa? Belum ceramah, belum. Rasul belum ceramah, baru maafkan. Kan banyak kiai nggak usah ceramah, nggak usah pidato, tapi orang semua taat, segan. Apa akhlaknya? Daripada saya tukang pidato, belum tentu disegani. Banyak kiai itu nggak usah ceramah, nggak usah akan pidato, asal kalau lempeng, kalau bertakwa, lurus, masyarakat akan segan semuanya. Gimana? Ya tidak. Daripada saya tukang pidato, nggak bisa ditiru kelakuannya. Orang Mekah baru mendengarkan sikap Nabi Muhammad memaafkan, semua berbondong-bondong masuk. Iswaro aitan nasayad khuluna fi dil afwaja. Lihat Muhammad, kamu lihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Lajeng kemudian Allah memuji Nabi Muhammad. Coba nyuwun sewu, maaf, saya sering dipuji orang lewat medsos. Apa saya sombong? Enggak. Saya sebaliknya sering dicaci maki orang, bahkan diancam, dituduh macam-macam. Saya enggak takut. Kenapa? Karena yang memuji saya dan yang mengancam saya, mencaci maki saya sama dengan saya. Doyani wa asin sambal terasi, kalau sudah kenyang lari ke WC. Dipanjeringan sampean kalau dicaci orang sama dengan sampean, jangan takut. Kalau dipuji orang sama dengan sampean, jangan bangga. Kalau Allah, kalau Rasulullah SAW yang muji siapa? Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu baik banget ya, kamu santun, kamu pemaaf Muhammad. Ya Allah,
walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu congkak, kasar, sombong, bawa sweeping, bawa pentung sweeping, lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu kalau kamu kasar. Jadi Kanjeng Nabi bukan kasar, Pak, gak bawa pentung, gak. Ono wong aku turunane kerjaan nggawa pentung sweeping takbir. Rasulullah nggak begitu. Muhammad, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min halik, kamu bagus, kamu santun, seandainya kamu kasar, kamu galak, kamu congkak, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Orang Islam-Islaman, gak usah Islam-Islaman. Oleh karena itu Muhammad, fa'fu anhum, maafkanlah mereka, saya maafkan. Wastaghfir lahum, mintakan ampun dosa-dosa orang Mekah, saya mintakan ampun kepada Allah dosanya. Allah fil ahli Makkah kullu. Ayo sama-sama beten. Bisa nggak niru, bisa nggak? Jawab, bisa nggak? Orang yang pernah nipu 5 juta saya maafkan. Mudah-mudahan yang nipu saya 5 juta panjang umur, sehat walafiat, bergas waras. Bisa? Orang bawa lari sepeda motor gak dibalik, kayak pinjam gak dibalik. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah, dosa diampura, dawa umure, waras, bergas, sehat walafiat. Saged? Kanjeng Muhammad kalau janji tepat, maka ketika Kanjeng Nabi ketika hijrah, banyak sekali hartanya orang Mekah, orang-orang yang musyrik Muhammad lah, bukan orang Islam, bukan, titip barang Nabi Muhammad, titip emas, titip barang berharga, perak, titip harta. Kalau kita sekarang titip nang bank lah. Muhammad dipercaya Al-Amin. Orang Arab Abu Jahal mengatakan Muhammad Al-Amin, wong sing iso dipercaya. Titip emas, titip harta dengan Nabi Muhammad. Nah, ketika hijrah dikembalikan. Saya mau hijrah, mau keluar dari Mekah, dikembalikan. Segitu itu Nabi Muhammad memberi contoh kepada kita semuanya yang harus kita tiru. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad harus bersifat sidik, contohnya jujur, gak pernah bohong. Ada yang ngomong yang wajib jujur Nabi Muhammad karena dia nabi, kalau saya bukan nabi. Jadi nih, gara-gara sifat sidik jujur hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sidik hilang, gara-gara sifat sidik hilang, timah, PT Timah Bangka Belitung 300 triliun, bukan miliar, bukan setriliun, 1 miliar, 1 juta, 1 ewu. Kalau dibelikan cendol lepu. Ayo, gara-gara satu aja, sidik hilang. Gimana? Pinter tak pinter, nggak punya sifat sidik. Gara-gara sifat sidik hilang, Pertamina 256 triliun, Indosurya 72 triliun, Kominfo 8 triliun, Nadiem Makarim Menteri Pendidikan kemarin 9 triliun. Ayo, apa sebabnya? Sidik hilang. Gak usah negara lah, keluarga. Suami tidak sidik, istri marah. Gimana? Istri tidak sidik, suami kira-kira banyak mana ya yang tidak sidik, suami apa istri? Yang banyak mana, Pak? Cuma enggak sidik, istri. Ini oh, jadi nggak ada yang sidik ini. Mulai besok suami jujur pada istri, istri jujur pada suami. Siap? Orang tua jujur pada anak, terbuka pada anak, anak jujur pada orang tua, mertua jujur pada mantu, mantu pada mertua, kakak jujur pada adik, adik pada keponakan, paman, semua jujur. Siap? Maka keluarga itu namanya keluarga husnul muasyarah. Apa?
keluarga damai, tenang, pertukaran, tentram. Coba kalau setiap keluarga seperti itu, desa apa? Desanya apa namanya? Kalau setiap rumah tangga keluarga husnul muasyarah, akan lahir desa yang husnul muamalah. Apa? Pak Lurah kalau rakyat jujur, rakyat kalau Pak Lurah jujur, majikan kalau kuli jujur, kuli dalam majikan jujur, tetangga lain jujur, namanya husnul muamalah. Saumpama setiap daerah gitu semuanya, maka Indonesia menjadi negara yang husnul musyarakah, masalah ideal. Paham nggak? Jadi ke idealisme negara itu dibangun dari idealisme keluarga dulu. Rumah tangga jujur, tenang, tentram, damai, gak pernah bohong, gak pernah selingkuh, gak pernah manipulasi. Setiap keluarga seperti itu husnul muasyarah, maka satu daerah namanya husnul muamalah. Setiap daerah begitu semua, seluruh negara namanya husnul musyarakah. Paham? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya bangsa tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan baik-baik enggak ya? Oh baik. Bukan agamanya apa ya? NU apa Muhammadiyah? PKB apa Golkar? Enggak, itu enggak. Orangnya baik-baik enggak? Baik. Udah saya terima sana. Ojo sebaliknya, jangan sebaliknya. Orangnya baik-baik kan? Waduh, hati-hati. Maling kabeh namanya. Agama tak Islam, NU tak NU, maling semuanya, penipu semua. Derajatan negara ambruk betul itu. Jadi sampai ambruk. Bukan masalah agama, ini masalah akhlak. Nah, begitu pula negara. Ada negara Afghanistan, apa? 100% Muslim. Satu orang saja nggak ada non Muslim. Islam kabeh. Madhab Hanafi itu 97%, 3% Syiah, 100% Islam. Terdiri dari 7 suku. Sukunya 7. Perang saudara sudah 45 tahun. Paten-patenan, bunuh-bunuhan sesama Afghanistan, sesama Muslim, sesama ahli sunnah. Bom meledak di jalan, di kantor, di pasar, di madrasah, di rumah sakit. Presidennya Burhanuddin Rabbani hafal Quran. Presidennya hafal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, dibunuh. Kafir, nggak mau negara Islam, mau negara kebangsaan. Ada anak perempuan nyanyi, dibunuh. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Oh, dari nyanyi haram, membunuh nggak haram. Ayo, jenengan, Bapak ingin nggak jalan-jalan ke sana? Ingin nggak jalan-jalan ke sana, jalan-jalan liburan, bawa anak putu? Ingin nggak itu? Saya aja 2 kali diundang, saya nggak mau, nggak pernah datang. 2 kali diundang. Tapi negara Jepang agamanya Shinto, bukan Islam, bukan Kristen, Shinto. Bersih, rapi, tertib, damai, aman, tentram. Di Tokyo nggak ada copet, nggak ada jambret, nggak ada penodong, nggak ada maling, nggak ada calo. Sini ada calo, ada sini. Nggak ada polisi, nggak ada polisi. Semua supir tertib di kota, ibu kota Jepang, Tokyo. Saya sudah 4 kali di sana. Sudah 4 kali saya di sana. Ya. Pejabat gak ada yang korupsi. Bukan takut neraka. Oh, orang itu neraka, orang Tokyo, orang Jepang gak ngerti neraka itu apa, itu neraka. Malu. Kalau saya korupsi ketahuan, betapa malunya, malu. Saya malu, istri malu, anak malu, mertua malu, orang tua malu, saudara-saudara kerabatnya malu, gitu ya kan? Daripada malu, lebih baik apa? Bunuh diri apa? Jepang apa? Harakiri apa? Harakiri. Daripada malu, baik saya bunuh diri. Cuma orang Jepang. Jadi pemerintahnya gak ada yang korupsi. Waktu sepak bola Jepang main di negara Qatar, negara Arab, Doha Qatar, penonton ratusan dari Jepang dan ribuan dari orang Arab. Bubar selesai, bekas tempat duduknya anak Jepang bersih, gak ada sampah sehelai pun. Bukan berarti gak ada sampah, dibuang semua ke tempatnya.
Tapi bekas nontonnya orang Arab, yang orang Islam kotornya luar biasa. Plastik lah, puntung rokok lah. Ayo, jenengan pengen buatan jualan Jepang? Ya ingin. Bukan masalah agama, masalah akhlak. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 6 ormas NU, Muhammadiyah, Wasliyah, Al-Irsyad, Perti, PUI berangkat Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto. Di kota Tembakto, ibu kota negara Mali, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Mobil ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira kalau di sini gimana kan? Padahal al-sunnah jamaah padahal. Apa dicoba aja? Coba nanti malam ya. Dicoba ya nanti malam ya. Rumah saya nggak usah dikunci, nggak usah ditutup pintunya, sepeda motor nggak usah masuk ke rumah, di halaman itu tinggal di latar, kuncinya masih gantung. Coba ya. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya, muter-muter 6 kota ceramah. Terakhir ibu kota Sydney, ibu kota. Pada zuhur ceramah di masjid besar yang tadinya gereja jadi masjid. Makan siang, ngobrol sampai asar. Setelah asar belanja oleh-oleh, kardus lah, celana, kaos, segala macam lah, anduk, bawa ke hotel, diberesin, besok mau pulang. HP saya lupa, hilang. Tegole pojok-pojok nggak ono. Masya Allah, mana nih? Ya udah, hilang, besok Jakarta beli lagi. Jam 9:30 malam ada orang ngetok pintu, saya buka, petugas hotel, dan ada orang satu bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di warung saya. Kira-kira di sini kalau HP ketinggalan di warung piye? Itulah akhlakul karimah. Makanya ayo kita tunjukkan orang Islam, masyarakat Islam ini masyarakat yang mutamaddin, akidatan wa syariatan, ibadah wa khuluqan, dan akhlak. Siap bertakwa, beribadah, berakhlak, kaya, pinter. Masya Allah, kayak apa itu ya? Kayak apa itu? Orangnya pinter-pinter, kaya-kaya, menangan, tapi akhlaknya mulia, ibadahnya rajin. Nah, kayak apa ya gitu ya? Siap. Monggo kita dukung semua pesantren, kita dukung agar menjadi pusat al-hisnul hasin, benteng yang kokoh, difa'an ta'alim din Islam al-sunnah wal jamaah, agar kita mampu mempertahankan ajaran Islam al-sunnah wal jamaah harus dengan basic pesantren. Gak mungkin NU kuat tanpa pesantren, gak mungkin ormas Islam berguna, berfaedah kalau tanpa ada ilmu pesantren, ilmu-ilmu agama yang prinsip-prinsip. Paham betul? Apalagi di era sekarang tantangan kita sangat luar biasa, kemajuan teknologi luar biasa. Namanya apa namanya? AI. Apa namanya? Ya Allah. Pernah ada iklan obat kuat, rupanya aku, suaranya suara saya, yang ngomong saya, sama adik saya dari Cirebon, Mustafa Akil, telepon, Kang Said, kober iklan obat kuat, itu namanya AI Muhammad. Nah Mustafa, itu bukan saya, bukan. Segera saya perintah pada anak-anak, take down, hilang. Saya turun dulu, baru sedikit yang lihat. Saya pernah jalan-jalan di Indonesia Plaza, di Mall Plaza Indonesia, ada perempuan 6 dari Bandung minta foto sama saya. Rame, Plaza rame yang minta foto yang 6 orang. Muncul di medsos, saya berdua foto perempuan. Dan sepi, ini nggak ada orang sih, di belakang sepi. Ayo, istri saya marah-marah itu namanya AI namanya. Nah, si ini
tantangan bagi kita semuanya. Itulah kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan akhlak. Penting, ya itu penting, gunanya besar. Iran bisa meluncurkan rudal tepat sasaran dengan AI. Kalau lemparkan rudal ke Israel, apa tujuannya nih? Markas tentara tepat, gudang senjata tepat, bendungan air tepat, logistik, gudang panganan tepat. Dulu Saddam Hussein sering meluncurkan rudal ke Israel, nggak pernah tepat, belum ada AI. Dengan AI ini semua tahu di sini tepat. Itu faedah baiknya di situ. Tapi elaknya itu tadi, jeleknya bisa untuk fitnah seseorang. Pak Jokowi pidato dengan bahasa Cina, ya itu. Walhasil, monggo pesantren kita perkuat, difa'an, ya, wantisaron ta'alim islami ala madhabi al-sunnah wal jamaah. Kalau sampean kepengin al-sunnah jamaah tetap kuat, tetap syiar, ayo pesantren kita dukung. Karena pesantren al-hisnul hasin, benteng yang kokoh, mengkaji, mendalami, memahami, tafaqquh fid din. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhal wal jibil qurab wa taqallahu bil hawaij wa tunaru ghaib wa husnul khatimah sasruhu man bi ajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin kulli ma'lumin lak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa tahfazna wa auladana minal mihani wal fitan wa taj'alna wa lahum farajan wa makhraja. Allahumma inna nas'aluka bi maqa'idil 'izz min 'ashik wa bi muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa mizikal asna wa isyraqin nurajikal ajla fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati latil jawizuna baru wala fajir ya akramul akramin ya hasib ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah innahu laysa fis samawati dawarat wa fil ardi gumarat wa fil jibali madarat wa fil bihari qatarat wa fil uyuni khatarat wa fil uyuni hadat wa fil nufusi khatarat fil asyari waraqat wa sama harakat إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دالت وفي ملك متحرات فبالقدرة التي سخرت بها الأرض والسماوات سخر لنا قلوب المخلوقات وعطف قلوب العالمين لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا يأتي بالحسنات إلا أنت والسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة بك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وذل منك الجد ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجل هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله رب يسر ولا تعسر رب الخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ذلك لمن خشى ربه ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. syukran wa dumtum fil barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.